Ya, halo Sobat Internet, kembali lagi di channel Farm Project. Jadi di video kali ini gua akan membahas sorry guys, gua akan membahas tentang ya sebelumnya guys, di hari-hari ini sedang maraknya arus mudik guys ya. Hati-hati di jalan ya guys, karena cuaca di seminggu ini lumayan buruk guys ya. Jadi hujan terus, curah hujan lagi deres. Bagi kalian kalau misalnya ban-bannya diperiksa kendaraannya guys, bannya kalau misalnya botak gitu ya, harap diganti guys ya. Karena untuk keselamatan pada saat berkendara. Dan kalau misalnya hujan deras ya apalagi di jalan tol gitu ya, karena jalan tol itu bebas hambatan, karena kan itu kan pasti kan untuk jarak pandang itu kan pas menurun guys. Jadi harap jaga jarak dan kurangi kecepatannya, jangan terlalu ngebut-ngebut. Oke guys, kita langsung dari arus mudik. Ya pokoknya kalian yang lagi mudik semoga selamat sampai tujuan, amin. Dan bisa bersilaturahmi dan ngobrol dengan singgasana keluarga gitu. Oke, baik, langsung aja kita langsung ke topik ya guys ya. Ini dari videonya Opung Parbelak guys. Nah ini ada terkait Amin Rais guys ya, Mbak Amin ya. Mbak Amin nih ini sekarang dia lagi menggadang-gadangkan anaknya guys ya untuk menjadi awalnya menjadi jadi jajaran Pak Prabowo lah gitu kalau bisa di video Amin Rais sebelum gitu ya, di video Mbah Amin anak yang perempuan itu dimasukkan politik ke entah menjadi apa staf khusus apa segala macam gitu, tapi kan ya sudah berjalan ya guys. Lalu dia juga karena kan dia juga sempat dulu dekat pas pilpres yang tahun kemarin tuh yang kompetitor sama Pak Jokowi, juga dia kan sebagai tim suksesnya juga Mbah Amin ini gitu ya, karena dia minta apa namanya, setelah balas budi lagi anaknya. Mungkin dia ketakutan juga karena di politik dia udah tidak ada power, jadi dia mesti mempunyai regenerasi lah gitu ya, harus ada legasinya gitu anaknya pasti ya, kalau dari orang tuanya pasti turun ke anaknya ya. Tapi ya kalau misalnya ya kita bisa menilai sendiri lah ya Mbak Amin itu seperti apa ya guys ya, cara berpolitiknya itu ya manuvernya terlalu belok ya. Nah ini ada namanya di video Opung Parbelak guys, katanya gadang-gadang mau ingin jadi wapres untuk di periode berikutnya. Wadidaw. Coba bagaimana ya videonya, kita simak aja biar kita nggak gagal paham. Simak video dari Opung Parbelak, check this out. Salah satu motivator terkemuka, Waduh, motivator. yang dikenal sebagai motivator lintas benua, lintas Sumatera. yang sudah malang melintang di dunia tata boga, baru-baru ini mengguncang dunia militer Saudi Arabia. Wadah, beriman yang Opung beriman. Dengan pernyataan-pernyataannya yang masuk akal tapi sulit untuk dicerna. Wadah, wadidaw. Mbah Amin ini. Gimana itu Bung, masuk akal tapi sulit untuk dicerna? Itu makanya ini salah satu motivator yang nggak pernah diundang kemana-mana. Gak laku gitu. Tapi Bung lintas benua. Ya makanya karena nggak diundang kemana-mana, di benua sini nggak dapat kerjaan, pindah dia ke benua sana. Iya bisa jadi bisa. Di benua sana dia nggak dapat kerjaan, pindah dia ke benua Afrika. Iya. Dari Afrika dia nggak ada kerjaan, pindah dia ke benua Amerika. Iya pindah-pindah. Dari Amerika sampai ke benua Antartika nggak dapat juga kerjaan. Karena dibilang lintas benua, melintas terus nggak berhenti karena nggak dapat kerjaan. Jadi karena kawan ini nggak dapat kerjaan di berbagai benua, cari rusuhnya dia di Indonesia. Iya, cari celah. Aduh, bapak reformasiku kayak gini ya kualitasnya ya. Waduh. Jadi baru-baru ini ya dia mengeluarkan sebuah statement di Amin Rais Official. Kok tahu kau Bung Amin Rais Official? Ya aku subscriber. Aku salah satu subscriber Amin Rais Official. Karena apa? Aku ingin memastikan bahwasanya dia tiap hari bikin konten atau enggak.
Kalau bikin Update ya. konten dia misalnya contohnya hari ini 2 hari lagi bikin konten, Mm-mm. 4 hari lagi bikin konten, 6 hari lagi bikin konten. Aku kan bisa memastikan dia itu masih hidup atau enggak. Dari sosial media Kalau ya. nggak kau subscribe bagaimana aku tahu? Hmm. Oh, jadi bukan karena suka kau sama channelnya? Bukan. Sama Memastikan. banyak haters juga subscribe Opung Parbelak untuk apa? Cari celah. Iya betul. Begitu nongol diserbu. Begitu nongol konten Opung Parbelak diserbu. Yang paling banyak nyerbu itu judul. Judol. Makanya banyak netizen penonton Opung Parbelak ya kan bilang sama Opung Parbelak di komentar ya kan, Opung Parbelak tolong dulu ditertibkan dulu itu komentar-komentar judul. Nggak kelusuk. Tapi sebelumnya ya, sebelum kita bahas tentang motivator terkemuka ini, aku ingin mengumumkan bahwa keberangkatan Opung Parbelak bersama konten-konten kreator lainnya akan dipercepat, bukan lagi bulan 5 tapi bulan 4. Mantap, jos lah nih. Kenapa Road to Bung? Solo. Ya, ternyata kita mendapat banyak masukan dari netizen dan juga teman-teman konten kreator lainnya. Bung, dipercepat saja. Karena apa? Aku lihat dari penonton-penonton Opung Parbelak, penonton Agrifanani, penonton juga AR Mahfud dan juga penonton lainnya, ya, itu sudah mendesak jangan kelamaan bulan 5, kalau bisa bulan 4. Nih, mantap. Aku mikir begini, kayak mana lah caranya nolaknya ini? Tabunganku belum cukup. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah. Seperti komitmenku pertama ya, bahwasanya Opung Parbelak akan berangkat ya, walaupun menggunakan uang pribadi. Respect. Kalau nggak cukup, mudah-mudahan cukup. Dan tahu nggak kalian ya, satu lagi konten kreator yang akan bergabung kemungkinan besarnya Vicky Himpong dari Manado. Wah, mantap. Setelah itu ada Sirait Media dari Jakarta. Wih, keren. Ya, nanti. Jadi kemungkinan besar yang akan berangkat ke Solo ya, yang akan bertemu dengan Bapak Joko Widodo dan kemungkinan besar wawancara atau podcastan dengan Bapak Joko Widodo itu adalah Opung Parbelak, Agrifanani ya, setelah itu Banyuwangi Official, AR Mahmud, Farm Project, setelah itu Sirait Media dan juga Vicky Himpong. Fotonya begini. Ya, tapi gue dia suatu kebanggaan ya, gue bisa ditampilin di videonya Opung. Ini gue bawa apa nih, M4 ya, dengan senjata gue yang terbaru kemarin, lagi M4 lagi kontennya demo ya, keren juga ya. Ya, jadi Vicky Himpong juga mantap dari Manado terbang jauh-jauh akan bela-belain untuk jumpa Bapak Jokowi. Respect, ya. Keren. Terima kasih buat teman-teman ya yang sudah menyisikan sebagian daripada rezekinya kepada Opung Parbelak ya untuk keberangkatan ke Solo ya. Opung Parbelak tidak bisa mengucapkan apa-apa. Opung Parbelak hanya bisa mengucapkan doa yang terbaik untuk kalian. Terima kasih guys yang sudah berdoa ikhlas supaya kalian tetap dalam keadaan sehat, keluarga kalian semuanya dalam keadaan sehat, dan juga pekerjaan, bisnisnya dan juga rezekinya semakin lancar. Amin. Ya, bersatu. Jadi buat teman-teman yang ada di Indonesia dan juga yang ada di lintas benua kayak aku bilang tadi. Ya, Opung Parbelak juga punya teman dong di Amerika, di Denmark, di Belanda, di Jerman dan juga Taiwan, di Singapura dan beberapa negara luar lainnya. Terima kasih. Ya, dan juga nanti kemungkinan besar ada juga teman-teman Opung Parbelak, follower dan juga penonton Opung Parbelak yang kemungkinan besar kami akan sama-sama berangkat dari Jakarta atau kami ketemu di Solo. Mantap lah. Keren. Oke. Tepuk tangan untuk semua. Besarnya keberangkatannya itu di bulan 4 akhir ya. Lebih cepat 1 bulan. Ya, dan juga bagi teman-teman yang masih ingin ya berkontribusi terhadap keberangkatan Opung Parbelak ya, Opung Parbelak sangat berterima kasih ya. Kalian bisa
lihat rekening Opung Parbelak ada di sebelah kanan layar, dan juga nomor WA Opung Parbelak kalau mau konfirmasi atau sekedar silaturahmi atau ada berita info segala macam, ya nomor WA Opung Parbelak open, terbuka. Bukan admin yang jawab, bukan mesin yang jawab, tapi Opung Parbelak sendiri. Oke, ya, dan ini perlu sekali lagi ku tegaskan sama kalian ya. Ada kemarin berkomentar ya, Opung Parbelak tolong dipertimbangkan dari segi hukum ya. Kalau untuk donasi Pung ya, itu harus ada izinnya dan juga harus berbadan hukum ya. Aku katakan sama kalian, aku tidak pernah meminta donasi. Karena donasi itu peruntukannya untuk sesuatu yang berbau sosial ya. Aku ingat dari awal sampai sekarang tidak pernah ada ku minta donasi. Dan itu inisiatif dari teman-teman Opung Parbelak sendiri. Betul. Saya sangat menghargai masukan-masukan seperti itu ya. Jadi saya tidak tampilkan lagi ya. Saya tidak akan tampilkan lagi dari teman-teman ya, bukti dari transferan kalian semua. Karena apa? Karena itu kalian kebanyakan meminta Pung nggak usah di-up, nggak usah di-up, nggak usah di-up, nggak usah di-up. Ya, makanya Opung Parbelak nggak perlu up lagi ya. Saya yakin dan percaya kalian semuanya itu ikhlas ya untuk berkontribusi terhadap keberangkatan Opung Parbelak berjumpa dengan Bapak Jokowi ke Solo ya. Ingat itu. Kalau haters mah biasa, ya kan? Apa dibilangnya? Ya ini sumbangan atau kesempatan. Kesempatan. Aji Terserah Bumbung. kalian mau bilang apa. Yang Ya, penting namanya juga bulan haters, 4 Bung. kita bakal ketemu di Kota Solo. Ya, oke. Insya Allah. Ya, setelah dari Kota Solo, mungkin kita akan roadshow ke Jogja. Wih, Dari deh. Jogja mungkin kita akan bukan jumpa fans lah, bukan artis ya kan. Artis Ya. baru nih. Silaturahmi gitu ya dengan teman-teman yang ada di Solo. Nanti saya 2 hari di Solo, di Jogja kami akan ada 2 hari di Jogja, dan mungkin ada beberapa tempat lainnya nanti yang kami akan kunjungi di daerah Jawa Tengah. Oke. Ya, itu dia gambaran dari keberangkatan Opung Parbelak ke Solo. Mari kita kembali kepada motivator kita yang terkemuka. Ya, jadi seperti biasa, aku akan tunjukkan data-data berupa video ya dari Bapak Amin Rais yang terhormat, yang dikatakan tadi motivator lintas benua. Ya, ingat ya, setiap pernyataannya itu pernyataan yang mengandung akal sehat tapi sulit untuk dicerna. Iya. Mbah Amin. Jadi kalau misalnya ku tampilkan di sini, tolong kalian putar lagi kalau bisa 10 kali. Di review ulang. Aku 15 kali ku putar pun juga agak susah untuk ku cerna. Karena semua mengandung kebencian. Waduh. Aduh, yuk, langsung yuk. Saudara Gus, bangsa tanah air, saya pernah membangun persahabatan yang tulus dengan Presiden Prabowo Subianto Diulang paling lagi tidak ucapannya. selama 10 tahun antara 2014 sampai 2024. Bahkan saya pernah menjadi anggota tim penasihat pemenangan Capres-Cawapres Prabowo Hatta dan Capres-Cawapres Prabowo Sandiaga Uno. Puluhan kali saya pergi ke Hambalang di kediaman Prabowo dan lebih sering lagi pergi menghadiri rapat-rapat di Kartanegara. Nah, dari puluhan kali bertukar pikiran dengan Prabowo dan mengetahui keluasan wawasannya, saya bisa menyimpulkan memang dia layak memimpin bangsa Indonesia. Maka saya berkeliling ke berbagai kota untuk mengkampanyekan Capres Prabowo menjadi Presiden Indonesia. Berikut ini sebagian kecil yang saya lakukan, yang masih ada digital footprint-nya. Di Denpasar misalnya, Denpasar Bali, pada Kamis 26 Juni tahun 2014, saya menyebut Prabowo adalah Soekarno Jilid II. Singkat kata, sekarang ini ya, saya harap setelah lebih dari 155 hari menjadi presiden, maka yang sekarang ini Pak Prabowo itu punya kewajiban menyejahterakan rakyat
apalagi juga telah menjadi panglima tertinggi sebagai presiden, karena memegang kekuasaan tertinggi itulah tidak ada hambatan Pak Prabowo itu untuk membuat evaluasi objektif. Mengapa sekarang ini kelihatannya trust atau kepercayaan dari berbagai elemen bangsa mulai agak susut atau merosot. Ya, saya agak prihatin juga. Soalnya kita lihat Presiden Prabowo hampir setiap hari bicara tentang apa saja, sehingga sebagai manusia yang tidak sempurna bisa-bisa keselio lidah ya, dan bisa memunculkan problem baru. Nah, kemudian jangan lagi menggunakan kata-kata atau frasa yang terdengar kasar dan tak layak diucapkan oleh seorang presiden. Seperti, maaf ya, Anda semua itu. Ya. Sebaiknya tidak usah pula menari-nari, menggerakkan badan ke kiri, kanan, dan lain-lain, sambil tertawa lepas dan lain-lain. Ya. Karena mungkin rakyat kecil melihat hal itu menjadi agak marah. Memang ini ada masalah yang sulit, ya jangan sampai Pak Jokowi atau Pak Mulyono itu masih ngubet, masih melilit, masih mendekat saja, jangan ya. Jadi sudah lepaskan saja, ya. Gak usah sering atau gak usah sama-sama bertemu, gak usah juga kirim utusan ke Jokowi, sudah selesai lah ya Mas Prabowo, sudah selesai ya. Terima kasih itu ada batasnya. Kalau sudah mengenai bangsa yang demikian besar yang menjadi kewajiban kita semua untuk menolong rakyat Indonesia itu, maka itu jadi kecil, jadi sepele ya. Terima kasih ada batasnya, sudah selesai. Dan sedikit tambahan kecil, kelima anak saya sesuai kapasitas masing-masing ikut berkampanye buat pasangan Capres Cawapres Prabowo Hatta. Juga kita masih mendukung lagi ketika Pak Prabowo berpasangan dengan Pak Sandiaga Uno. Jadi putri saya yang nomor 4, Tasnim Fauzia Rais, itu lulusan sebuah perguruan tinggi di Asia Pacific University di Jepang ya, dan mendapatkan lulus dengan derajat cum laude. Nah, dia itu bangga sekali waktu bisa diterima oleh Pak Prabowo di Rumah Kertanegara Jakarta. Namun sebagai kepala negara, Anda, Mas Prabowo, harus terus berpikir keras mencari solusi buat warisan bobrok yang ditinggalkan oleh Mas Jokowi. Semoga kita doakan Mas Prabowo sehat selalu. Ya. Kemudian sedikit, Mas Prabowo, Anda punya wapres itu agak aneh. Ya. Jadi anggap saja dia itu excess package. Berilah tugas untuk dia yang ecek-ecek saja sesuai kapasitasnya. Berikan dia tugas yang ecek-ecek aja sesuai dengan kapasitasnya. Ngemis nih. Mbak Hamin, udah kayak mana rupanya kapasitasmu? Ngemis nih. Aduh. Lebih mulia, lebih bermartabat Gibran Raka Buming Raka dibandingkan kau. Dari sisi kenegaraan pun juga ya, lebih tinggi posisinya Amin Rais daripada Amin Rais. Gibran. Lebih tinggi posisinya Gibran Raka Buming Raka daripada kau. Kau memang pernah jadi ketua MPR kan begitu, tapi setelah tua. Nah, Gibran Raka Buming Raka ya, dia itu sudah mentorehkan sebuah prestasi ya, dan menjadi kebanggaan bagi anak-anak muda. Dengan umur yang relatif muda, beliau bisa menjadi wakil presiden. Ya, itu dia ya. Coba bayangkan kan, kau ya, waktu tahun berapa kau itu mencalonkan diri jadi presiden? Jadi kawan ini mencalonkan, oh iya 2004. 2004 cuma 14%. Jadi waktu itu ya 2004 itu kalau nggak salah yang bertarung itu Wiranto berpasangan dengan Salahuddin Wahid, Megawati berpasangan dengan Hasyim Muzadi, setelah itu SBY berpasangan dengan Yusuf Kala, Hamzah Has berpasangan dengan Agung Gumelar, dan terakhir itu Amin Rais berpasangan dengan Siswono Yudhohusodo. Hasilnya 14%.
Cie, 14%. Lebih parah dari si Ganjar. Kayaknya 16 ya? Iya 16. Sok-sok mengomentari kau wakil presiden kami kau. Aduh. Apa? Aneh. Lapet. Ente yang aneh. Gatel kan nih. Mata gue. Alah, ya. Terus ini ya di ujung-ujungnya itu tadi sebelum Mas Gibran ya membahas Gibran, dia bahas tentang anak-anaknya. Anak-anak saya ikut berkampanye untuk Bapak Prabowo, Waduh. apalagi putri saya yang keempat. Sangat senang dia dipanggil ke apa namanya ke gedung Kartanegara. Ya kan, setelah itu apa dibilangnya? Maaf Bapak Prabowo punya wakil presiden yang agak aneh. Iya. Jadi dia seolah-olah begini, dia mau membandingkan anaknya dengan Gibran. Waduh. Mau anakmu cum laude, mau anakmu profesor, mau anakmu doktor, mau anakmu S3 S4. Jadi maksudmu itu Kian mau jadi wakil presiden? Orang aja ngelihat kau aja pun juga, udahlah kalah lah Prabowo sekali lagi. Siapa sih anakmu itu? Iya. Kau banding-bandingkan sama Gibran. Udahlah, ya jadi jangan pernah kau bilang-bilang kalau Joko Widodo itu selalu berusaha untuk mensejahterakan anaknya. Sementara kau berapa kali ketahuan berapa kali dia ketahuan cawe-cawe sama anaknya. Iya kan? Nah, inilah dia, kita nggak tahu maksudnya ini mau jadi wakil presiden atau mau jadi menteri, nggak tahu ya. Waduh. Seolah-olah dia itu ingin menggambarkan kepada Bapak Prabowo bahwasanya Bapak Prabowo salah pilih wakil presiden. Iya. Pilih itu kayak anak gua dong. Begitu. Enggak aja kau 3 kalilah kekalahan Bapak Prabowo. Tapi itu kan mustahil terjadi. Gak akan terjadi. Buah itu tak jauh, ya buah itu jatuh nggak jauh dari pohonnya. Orang juga ngeliat anaknya Amin Rais. Ya kan? Setelah itu ya dia bilang apa? Ya dia katakan Bapak Prabowo, saya itu sudah bersahabat sama Bapak Prabowo. Sejak tahun 2004 sampai 2024. Dan tahu kalian putusnya persahabatan orang ini kapan? Ya waktu Pilpres kemarin lah. Iya, betul. Salah perhitungan si Amin deh. Salah perhitungan. Kemarin kau ke kubu si Ani, sekarang ngaku-ngaku sahabatnya Prabowo. Keong. Keong. Coba bayangkan kalian ya, nggak keong itu namanya. Begitu keluar kepalanya sama badannya. Iya. Begitu nggak aman masuk. Mesti ditiup dulu. Coba lihat ya, kemarin itu ngerasa dia itu bahwasanya siapa namanya Anies Baswedan adalah presiden terbaik. Partai Umat dengan ini mendukung Anies Baswedan. Begitu kala Anies Baswedan, waktu itu Bapak Joko Widodo, Bapak Prabowo nyampe ke mana ya kalau nggak salah ke istana, kalau nggak salah ke istana sih. Nggak taunya dia nyempil mau salaman sama Bapak Prabowo. Iya, tahuan ente. Mungkin dia sambil bisik, Pak jangan lupa ya Pak anak saya. Iya, titip. Kok anak Bapak nggak sekalian aja Bapak. Dan tahu nggak kalian, ini pun juga ya ketahuan ini beberapa kali ya melakukan praktek-praktek kolusi nepotisme. Kapan itu Bung? Jadi begini ceritanya. Tahun 2004 ya, waktu dia kalah ya di dalam pertarungan sebagai seorang presiden, calon presiden ya. Di saat yang bersamaan juga, di tahun yang sama juga ya, yang namanya Amin Rais tidak jadi lagi ketua umum. Nggak jadi lagi ketua umum.
digantikan ya, kalau nggak salah waktu itu Sutrisno Bahir ya. Sutrisno Bahir, setelah itu ketua umum berikutnya Hatta Rajasa, setelah Hatta Rajasa itu Zulkifli Hasan. Nah, ya kalau nggak salah tahun berapa itu, tahun 2019 atau tahun 2020 ya, pemilihan lah, pemilihan apa namanya, ketua umum PAN ya, pemilihan ketua umum PAN. Ternyata ya si Amin Rais ini tidak mendukung Zulkifli Hasan. Waduh. Yang didukungnya kubu sebelah. Kalau nggak salah itu siapa yang namanya itu, lupa aku, tapi ada marganya, Marga Harahap ya. Dengan alasan, dengan harapan ya, kalau dari kubu sebelah ini jadi ketua umum, anaknya jadi sekjen. Waduh, itu berarti. Ternyata bapak yang terlalu repot mikirkan anaknya juga ya. Ngomongin orang aja nggak tahu. Aduh. Udah tua. Jangan suka fitnah. Maling teriak maling. Sampah teriak sampah. Wasem. Ya guys, jadi itulah videonya ya guys ya. Jadi intinya adalah Mbah Amin ini dia lagi berupaya keras ya untuk istilahnya apa ya? Untuk kita mudah mencernanya itu adalah melobi lah, istilahnya lagi melobi Pak Prabowo ini ya untuk dijadikan mungkin wapres atau ya sejajaran itunya lah, entah kabinet, entah staf khusus ya, gue nggak tahu lah. Pokoknya dia lagi apa namanya, lagi menjual ya, menjual personal branding anaknya gitu. Nih, anak saya nih lulusan universitas ini, terus dengan predikat cum laude segala macam dan sebagainya gitu ya. Ya tapi Bapak Prabowo pasti kan ya jangankan selektif ya untuk memilih apa namanya sebuah istilahnya partner ya, apalagi ini bukan mengurus perusahaan tapi ngurus negara ya gitu. Pasti dia juga benar-benar inilah benar-benar selektif dan ya jangankan ada kata untuk nengok gitu. Mungkin dia ya nggak nengok sama sekali kali gitu. Apalagi dia si Mbah Amin ini dia kayak mencoba apa ya menghasut gitu ya. Wapres ini kurang jelas, nggak jelas ini, ah, pokoknya hal-hal seperti itu ya paling ya Bapak Prabowo walaupun udah pernah kata dia udah pernah bersahabat ya paling ketawa-tawa aja nih ngeliat Amin Rais buat video begitu setiap kali ya gitu ya guys. Jadi ya sabar-sabar aja Mbak Amin ya. Coba mungkin kalau misal Bapak Prabowo nggak mau ya mungkin ntar di inilah kali di sesi berikutnya ya. Entah di Anies Baswedan mungkin mau gitu ya, ntar aja ngomong ke Anies Baswedan aja gitu. Kemarin mendukung Anies Baswedan, sekarang Bapak Prabowo gimana sih gitu. Minta aja sama Pak Anies gitu kan, ini anak saya nih gitu. Ya paling itu aja guys ya dari Mbak Amin ya. Mbak Amin lagi kan lagi mempersiapkan untuk regenerasinya gitu ya. Tapi masyarakat nggak mau. Paling itu aja guys videonya. Terima kasih nonton, jangan lupa like and subscribe. See you di next on video. Lancar-lancar puasanya, bentar lagi hari lebaran guys ya. Mohon maaf lahir batin. Bye bye.